Penguasa Kuil Surgawi, Bab 319. Xiao Tians. Saat berikutnya, Quark berbalik perlahan karena terkejut, dan kemudian melihat Xiao Tians duduk di belakangnya, menatapnya sambil tersenyum. Di sisi lain, Kaisar Hitam baru saja menyingkirkan pedang panjangnya. Meskipun beberapa orang kuat di ruang konferensi Quark masih berdiri, mereka semua tidak bernyawa saat ini, dan mereka mati dengan mata tertutup. Ketakutan di hati Quark menjadi semakin kuat. Anda harus tahu bahwa masih ada beberapa ahli tingkat kaisar tingkat menengah di ruangan ini. Tapi sekarang dia dibunuh oleh Xiao Tians dan Kaisar Hitam tepat di depan hidungnya. Bas, saat berikutnya, ketika Quark masih terguncang, ruang di ruang konferensi berfluktuasi. Saat berikutnya, sosok Kaisar Hitam muncul di belakangnya, pedang lain memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya, tanpa suara wuksi muncul leher Quark. Sederhana sekali, selama Quark bergerak, kepalanya akan hilang. Jangan bergerak, biar ku beritahukan padamu sebelumnya, adikku pemarah. Tidak apa-apa menyinggung perasaanku. Jika kamu menyinggung adikku, kamu akan mati, tetapi kamu akan benar-benar mati. Xiao Tians mencondongkan tubuh ke depan dan berkata pada Quark sambil tersenyum. Ketika Heidi mendengar ini, otot-otot di wajahnya yang cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak dengan keras, dan dia menatap Xiao Tians dengan tatapan yang sangat arogan. Implikasinya adalah Anda mempunyai temperamen buruk. Tapi Xiao Tians mengabaikan Kaisar Hitam. Masih menatap Quark dengan setengah tersenyum. Berada di dalam markas musuh, Xiao Tians merasa seperti berada di markas besar kuil Tianshan. Itu wajar dan tidak gugup sama sekali. Hanya saja dia tidak gugup, tetapi Quark, yang ditodongkan pisau di lehernya oleh Kaisar Hitam, sangat gugup. Dia adalah Panglima Departemen Perang Singa, yang memimpin legiun paling elit di dunia. Oleh karena itu, dia dapat memanggil bonus keberuntungan nasional dari Departemen Perang Singa, dan dengan memanggil bonus keberuntungan nasional dari Departemen Perang Singa, dia dapat memiliki kekuatan tempur tingkat kekaisaran tingkat 9. Tapi tetap saja tidak ada gunanya, bukan? Setengah jam yang lalu, di markas besar Departemen Perang Singa, Kaisar tingkat 9 dibunuh oleh Xiao Tians dan Kaisar Hitam. Jadi Quark benar-benar ketakutan saat ini. Quark, dia, dengan rahasianya sendiri, kemajuannya sangat cepat, dan dia memiliki keyakinan mutlak di dalam hatinya. Selama dia diberi waktu lebih banyak, dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao. Di seluruh dunia, perlindungan seumur hidup. Jadi ketika Xiao Tians dan Kaisar Hitam menyerang markas besar Departemen Perang Singa, dia tidak muncul, tapi bersembunyi dalam-dalam. Dalam pikirannya, dia harus maju lebih cepat dari Xiao Tians. Tapi jelas bahwa Quark salah. Saya bisa membunuh Kaisar tingkat 9 kemarin lusa, dan saya masih perlu menggunakan seluruh kekuatan saya untuk membunuhnya. Tapi hari ini, ketika Xiao Tians menghadapi ahli tingkat Kaisar tingkat 9 biasa, itu tidak terlalu sulit. Jadi Quark benar-benar ketakutan kali ini. Tidak peduli berapa banyak rahasia yang dia miliki, tidak peduli berapa banyak kartu truf yang bisa dia tingkatkan secara diam-diam, itu tidak akan berguna saat ini. Kamu, apa yang kamu inginkan? Saat berikutnya, Quark menelan ludah dan bertanya pada Xiao Tians. Haha, coba tebak apa yang kuinginkan. Xiao Tians memandang Quark dan senyumannya menjadi semakin kuat. Faktanya adalah, ketika pembicara ketujuh tingkat Tao dari Departemen Perang Singa masih memimpin orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari Xiao Tians dan Kaisar Hei di jaringan pipa bawah tanah yang saling bersilangan di bawah kota. Xiao Tians dan yang lainnya telah kembali ke markas besar Departemen Perang Singa. Tempat paling berbahaya seringkali merupakan tempat teraman. Tentu saja ide ini tidak bisa sering digunakan, tapi bisa digunakan sekali atau dua kali. Ketiga kalinya pasti akan gagal, tetapi bagi Xiao Tians, yang kedua tidak cukup. Pada saat yang sama, setelah Xiao Tians dan Kaisar Hitam berjuang untuk kembali ke markas besar Departemen Perang Singa, mereka berada di tepi kota Liberty yang jaraknya 100 km. Orang kuat dari alam Tao dari Departemen Perang Singa masih bertarung dengan dua orang kuat dari kelompok pembunuh yang berada di puncak alam kematian penyelamatan, tetapi tidak bisa menghilangkan intersepsi pihak lain. Hei, saat berikutnya, setelah kedua belah pihak bertarung selama hampir 10 menit, sebuah desahan terdengar di telinga semua orang. Saat berikutnya, pembangkit tenaga listrik alam hidup tingkat Tao yang tidak kalah dengan yang sebelumnya pergi patung adalah titik berkumpulnya takdir nasional Departemen Perang Singa. Dia ingin membantu teman-temannya menyingkirkan dua guru Tao yang misterius. Dan tepat ketika guru Tao kedua dari alam hidup meninggalkan patung takdir nasional Departemen Perang Singa. Yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah Zero diam-diam berbalik selama pertempuran. Zero sangat cepat dan tiba di bawah patung singa. Ketika Zero tiba di sana, ruang di belakangnya tiba-tiba berfluktuasi. Saat berikutnya,
makhluk tingkat Tao dengan sekelompok pembunuh yang mengenakan topeng platinum muncul tangannya dan menebas langsung patung takdir nasional di Departemen Perang Singa dengan pedangnya. Dalam sekejap, saat orang kuat yang tersembunyi dalam kelompok pembunuh mengayunkan pedangnya, patung takdir nasional dari Departemen Perang Singa tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, diikuti oleh patung yang panjangnya ratusan meter bayangan singa muncul, tetapi pada saat ini, sebagian besar bayangan singa jantan terpotong. Tubuh Zero segera terangkat ke udara, dan dia membuka mulutnya untuk menelan, langsung menelan sebagian besar kekayaan nasional Departemen Perang Singa hidup-hidup. Kemudian, bayangan takdir nasional dari Departemen Perang Singa meraung lebih keras. Dan pembangkit tenaga listrik Dao Master Realm yang misterius dalam kelompok pembunuh luar angkasa ingin membunuh lebih banyak lagi takdir nasional Departemen Perang Singa. Dua orang kuat di kejauhan yang menjaga nasib nasional Departemen Perang Singa menjadi marah dalam sekejap, dan mereka bergegas dengan kecepatan yang tak terlukiskan dalam sekejap. Hei, kakek, mundur. Jika kamu tidak pergi, itu akan terlambat. Zero melihat kedua prajurit yang masih hidup dari Departemen Perang Singa dan bergegas ke arahnya dengan gila. Dan orang kuat misterius dari kelompok pembunuh yang dipanggil kakek oleh Zero muncul di samping Zero dalam sekejap tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu meraihnya dan lari ke kejauhan. Betapa beraninya, aku ingin pergi. Tidak semudah itu. Ketika dua penguasa kuat dari Departemen Perang Singa melihat pihak lain hendak melarikan diri, mereka sangat marah dan mengejar yang lain tanpa ragu-ragu. Tapi saat berikutnya, kakek Zero, makhluk terkuat di kelompok pembunuh, berbalik dan menebas patung takdir nasional Departemen Perang Singa dengan pedangnya lagi. Tiba-tiba, bayangan pedang memenuhi langit, bergegas menuju patung takdir nasional di Departemen Perang Singa. Dua orang kuat dari Departemen Perang Singa juga harus berbalik untuk menyelamatkan mereka. Faktanya, nasib nasional Departemen Perang Top Dunia tidak begitu rapuh, tetapi Departemen Perang Singa terlalu sombong dan bahkan sombong. Beberapa dekade lalu, mereka secara langsung mengintegrasikan nasib nasional Departemen Perang Singa dengan patung raksasa itu. Tidak ada gunanya lain, hanya untuk terlihat mendominasi dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat di Lion War Zone. Namun kini hal itu menjadi kendala. Jika kamu berani mengejarku lagi, aku akan menghancurkan patung nasionalmu. Kakek Ling, ahli Dao Master Realm yang kejam, berteriak dengan dingin, dan segera tubuhnya bersinar, membawa Ling dan kedua pembunuh itu bersamanya puncak alam kematiannya dan menghilang, meninggalkan Liberty City jauh. Adapun dua guru Tao di bawah patung keberuntungan nasional Departemen Perang Singa, mereka benar-benar tidak berani mengejar saat ini. Eksistensi misterius di sisi lain samar-samar lebih kuat dari mereka. Dan mereka tahu dengan jelas bahwa kata-kata terakhir pihak lain hanya untuk mengancam mereka. Tetapi, masalahnya, mereka tidak berani mempercayainya. Karena kalau hari ini patung pesta olahraga nasional Departemen Perang Singa benar-benar dibantai, pasti asyik. Oleh karena itu, kedua orang kuat dari Departemen Perang Singa ini hanya bisa menatap ke arah kepergian Zero dan yang lainnya dengan amarah yang luar biasa. Namun saat ini, tidak ada yang mengetahui bahwa aura di tubuh Ling yang dibawa pergi oleh kakeknya dan melarikan diri dengan cepat, mulai naik secara gila-gilaan lalu bangkit kembali. Ling sudah tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, hahaha, Xiao Tians. Kamu membantai operasi nasional Departemen Perang Dajia. Beraninya aku menelan takdir nasional Departemen Perang Singa. Aku tidak lebih buruk darimu. Tunggu saja, aku akan kembali, aku akan segera menyusulmu. Xiao Tians, jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku. Sampai jumpa di puncak. Inilah takdir nasional Departemen Perang Singa, takdir nasional satu-satunya Departemen Perang Super di dunia saat ini. Tingkat dan kualitasnya jauh melebihi takdir nasional dari Departemen Perang tertinggi. Tentu saja, jika dilihat sekarang, kekuatan kekayaan nasional Departemen Perang Singa jauh lebih kuat daripada Departemen Perang Kerajaan Naga. Zero melarikan diri bersama 3 orang kuat dalam kelompok pembunuh. Tidak peduli berapa banyak orang kuat yang ada di Departemen Perang Singa, akan sulit untuk mencegat mereka. Bagaimanapun, mereka adalah 3 master tingkat Master Tao, 1 masih hidup Master Alam, dan 2 orang mati. Dengan cara yang sama, hasil karya Zero juga sangat besar, dan kegilaan di hatinya tak terbayangkan. Lagi pula, apa yang didiskusikan Xiao Tians dengannya tadi malam hanyalah membiarkan dia membawa sekelompok orang kuat dengan pembunuh untuk mencegat sebentar orang-orang kuat dari kota bebas Departemen Perang Singa selama beberapa waktu. Zero, di sisi lain, mengambil kesempatan untuk menelan sebagian besar kekayaan nasional Departemen Perang Singa. Ling telah mendapatkannya, tapi Xiao Tians juga berhutang budi padanya tanpa terlihat. Saat Zero dan yang lainnya melarikan diri keluar Departemen Perang Singa, kuil surgawi lainnya, termasuk 3 wakil kepala alami, dan pembantaian, dan banyak ahli tingkat kaisar dan raja di kuil surgawi juga mulai berubah. Tentu saja,
Tidak realistis untuk mundur sekaligus, jadi pada akhirnya, lebih dari 100 orang kuat tertinggal di kuil surga dan mengintai dengan tenang melindungi teman mereka untuk mundur. Di sisi lain, mereka tidak aktif, menunggu tentara kuil surgawi datang lagi untuk menaklukkan. Tentu saja, tidak mungkin untuk menjadi abadi, tetapi orang-orang kuat dari kuil surga yang tinggal di belakang juga telah mempersiapkan hati mereka. Hanya saja di bagian depan terdapat penyerangan Kaisar Hitam Xiao Tians ke markas Departemen Perang Singa, dan di bagian belakang terdapat kisah penyerangan Zero terhadap patung National Games di Liberty City. Para ahli top dari Departemen Perang Singa tidak memperhatikan prajurit biasa di kuil surga. Ini juga memberi mereka kesempatan untuk mundur, dan jangka waktu yang singkat. Begitu pula dengan Xiao Tians dan Heidi, dengan kerjasama Quark, juga menaiki pesawat tempur dan terbang menuju medan perang di luar wilayah. Quark adalah Presiden Departemen Perang Singa. Pengaturannya dalam banyak hal tidak perlu dilaporkan kepada orang lain. Jadi ketika sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Singa masih dengan panik mencari Xiao Tians dan Kaisar Hitam di jaringan pipa bawah tanah di bawah kota, Xiao Tians dan Kaisar Hitam sudah terbang dengan pesawat tempur Departemen Perang Singa meninggalkan perbatasan dari Departemen Perang Singa. Saat keduanya berhasil kabur, Heidi semakin terkejut. Dia terkejut dengan apa yang dilakukan Xiao Tians. Adik laki-lakiku memiliki terlalu banyak wajah. Bab 320. Tepat ketika Xiao Tians dan Kaisar Hitam menyandera Quark, mereka dengan percaya diri dan tenang meninggalkan Departemen Perang Singa dan tiba di langit di atas kedalaman lautan. Pakar tingkat Master Tao yang dikirim oleh Kerajaan Singa ke medan perang di luar wilayah untuk menembak Xiao Tians, dan pembicara ke-9 juga tiba jauh di medan perang di luar wilayah, di markas besar kuil surga. Perlu disebutkan bahwa guru Tao ini menutup sebentar semua fasilitas komunikasi setelah tiba jauh di medan perang di luar wilayah tersebut. Dia juga takut sinyalnya akan dicegat oleh kuil Tianshan dan Xiao Tians akan melarikan diri. Dan terkadang, beberapa orang seperti ini, mereka tidak harus mati, tetapi mereka harus bunuh diri. Tidak, pembangkit tenaga listrik tingkat guru Tao di Kerajaan Singa, pembicara ke-9 di tahap awal alam kematian guru Tao. Lewat sini, pada saat ini, di puncak gunung di sebelah kiri markas besar kuil surgawi, ketua ke-9 dari Departemen Perang Singa memandang dengan mata dingin ke lebih dari 100 tentara kuil surgawi yang sedang berlatih di bawah. Kemudian, ketua ke-9 dari Departemen Perang Singa mencibir dan bergumam, apakah ini? Markas besar kuil surga, tidak buruk, hanya anggota biasa yang memiliki kekuatan dewa perang. Hanya saja, haha, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatan. Di depan pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao, tidak peduli seberapa kuat kamu. Lalu kenapa? Siapa? Berhati-hatilah. Saat ketua ke-9 dari Departemen Perang Singa, orang kuat tingkat Tao di tahap awal kematian, bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba seorang prajurit tingkat raja dari kuil surga di bawah tiba-tiba berbalik ke arahnya. Dan kemudian, markas besar kuil Tianshan segera membunyikan alarm. Pada saat ini, Qian Mian, yang berada di pusat komando bawah tanah, juga terkejut. Boom! Untuk sesaat, sementara orang-orang di depan mengerutkan kening, dua penjaga aturan surgawi di puncak Kaisar tingkat 9 di pintu ruang konferensi, yang juga merupakan dua tentara di bawah Dao Yi, segera memancarkan momentum. Saat berikutnya, Dao Yi dan Dao Chen, yang sedang duduk di ruang konferensi pertempuran, melambaikan tangan mereka ke Qian Mian, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Apakah Anda bercanda? Dengan Dao Yi dan Dao Chen di sini, siapa yang bisa bertindak liar di kuil surga tanpa manusia legendaris pembangkit tenaga listrik tingkat raja? Markas besar kuil Tianshan aman dan terlindungi. Ya, Dao Yi dan Dao Chen awalnya ingin mengikuti Xiao Tians ke Departemen Perang Singa. Bantu Xiao Tians melindungi jalan. Namun Xiao Tians menolak, dan kemudian Xiao Tians meminta kedua ahli tingkat Master Tao itu untuk tinggal di markas besar kuil Tianshan. Dalam hal, oleh karena itu, tidak ada seorang pun di dunia luar yang mengetahui bahwa di markas besar kuil Tianshan saat ini, ada dua makhluk menakutkan yang paling terkemuka di dunia. Menarik. Inilah seorang guru Tao, ketua Departemen Perang Singa. Aku hanya tidak tahu ketua yang mana dia, haha. Tao Yi mengambil cangkir teh dan menyesap tehnya dengan ringan, tanpa mengingatnya sama sekali. Pada saat ini, para prajurit kuil Tianshan di luar juga dengan cepat bersembunyi di bunker bawah tanah di bawah komando Qian Mian. Perlu disebutkan bahwa Kaisar 9 ketua Departemen Perang Singa juga mempertahankan identitasnya sendiri. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Tao yang bermartabat dan tidak suka mengambil tindakan terhadap dewa perang biasa dan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Bas, saat berikutnya, pembicara tingkat Tao dari Departemen Perang Singa perlahan melayang ke udara, dan ruangan berfluktuasi. Saat berikutnya, sosoknya muncul di depan markas besar kuil Tianshan. Pada saat ini,
Ketua ke-9 dari Departemen Perang Singa menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu lari? Mereka hanyalah sekelompok semut. Membunuhmu hanya membuang-buang waktuku. Aku akan datang kembali setelah aku membunuh tuan istanamu. Mari kita bersihkan 3.000 tentara elit kuil Tianshan. Ini tidak buruk. Setelah membunuh Xiao Tians, kita dapat mengambil mereka kembali." Kemudian Ketua ke-9 dari Departemen Perang Singa, dengan cahaya dingin di matanya, bergumam pada dirinya sendiri, salah satu dari dua aura tingkat kaisar tingkat 9 yang baru saja meletus dari bawah tanah pastilah Xiao Tians. Tanda tanya, dan sebenarnya ada kekuatan tempur tingkat kaisar tingkat 9 yang tersembunyi, yang sangat bagus, tetapi tingkat kaisar adalah kaisar, dan itu tidak dapat menghentikan penganut Tao. Setelah itu, Ketua ke-9 dari Departemen Perang Singa berhenti berbicara, dan berjalan menuju bagian bawah markas besar kuil surga dengan sekilas tubuhnya. Langsung mendobrak pintu markas kuil Tianshan. Kemudian dia tidak membuang waktu lagi. Setelah masuk, dia mengangkat kakinya dan menendang tanah dengan keras. Setelah ledakan keras, tubuhnya langsung jatuh. Boom! Pada saat ini, di pusat komando bawah tanah tempat Qian Mian dan yang lainnya berada, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di langit-langit pusat komando, dan kemudian ada keberadaan menakutkan di atasnya, perlahan-lahan jatuh. Tuan Kuil Surgawi, Xiao Tians. Haha, saya, Ketua ke-9 dari Departemen Perang Singa, datang untuk berbicara dengan Anda. Pada saat ini, Ketua ke-9 dari Departemen Perang Singa menurunkan tubuhnya dan berbicara kepada orang-orang di bawah. Saat itulah sosoknya baru saja mendarat di pusat komando bawah tanah Qian Mian dan bahkan belum mendarat di tanah. Dia terkejut saat mengetahui bahwa pada saat ini, di pusat komando bawah tanah kuil surga, 5 penjaga pemerintahan tingkat kaisar tingkat 9 memandangnya seolah-olah mereka bodoh. Selain itu, selain 5 penjaga aturan tingkat 9 tingkat kaisar, ada juga Dao Chen di puncak alam kematian tingkat Master Tao, Dao Yi di puncak alam kehidupan tingkat Master Tao, dan terakhir Qianmen dan Raja Surgawi dari kuil surgawi. Komandan dan prajurit tingkat kekaisaran. Pada saat ini, semua orang melihat ke atas dan melihat ke arah Ketua ke-9 dari Departemen Perang Singa, yang sedang melayang di pusat komando di udara. Ini tidak mungkin. 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao. Lalu, itu Dao Yi. Di antara kubu penjaga aturan, Dao Yi adalah yang paling mahir bertarung. Puncaknya kehidupan, generasi ini di antara penjaga aturan, Dao Yi adalah yang paling menjanjikan untuk menerobos ke tingkat Raja Manusia Legendaris. Pada saat ini, ketika prajurit tingkat Master Dao dari Departemen Perang Singa melihat wajah Dao Yi, seluruh tubuhnya berubah. Aku tertegun saat ini, benar-benar terpana. Tidak ada yang lain, meskipun ada 5 atau 6 dari dia digabungkan, mereka masih bukan tandingan Dao Yi saja. Pada saat ini, Ketua ke-9 dari Departemen Perang Singa berkeringat deras. Ketakutan yang luar biasa langsung muncul di hati saya. Dao Yi mengabaikannya, tetapi menghadapi adik laki-lakinya di sebelahnya. Dao Chen berkata, "Adik laki-laki, kamu ingin menembus tingkat alam hidup, tetapi kamu masih kekurangan beberapa kualifikasi. Kamu bilang kamu membunuh guru Tao ini, dan kamu menyerapnya dia setelah keberuntunganmu. Apakah kamu yakin dengan terobosanmu?" Dao Chen mengerutkan kening dan berpikir sejenak lalu berkata, "Saya tidak tahu. Bagaimana kalau kakak senior, izinkan saya mencobanya. Jika Anda bisa menerobos, maka menerobos. Jika Anda tidak bisa, maka tidak masalah. Lagi pula, sumber daya yang datang ke rumahmu tidak boleh disia-siakan, kan? Senior kita Dao Chen, apa yang dia katakan saat ini sangat acuh tak acuh, dengan sikap acuh tak acuh. Baiklah, oke, ayo kita coba. Kalau belum cukup, bunuh beberapa lagi, pasti cukup, kata Dao Yi. Baiklah. Dao Chen mengangguk. Setelah itu, Dao Chen mengikuti Dao Yi dan melihat lagi ke arah Ketua ke-9 Departemen Perang Singa yang digantung di udara. Pada saat ini, dia berkeringat dengan ketakutan yang tak terbatas di dalam hatinya. Arti dari tatapan itu sangat jelas, artinya kamu bisa mati. Pada saat ini, Ketua ke-9 dari Departemen Perang Singa, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar, dan dia berkata kepada Dao Yi dan Dao Chen, "Kalau begitu, jika saya mengatakan bahwa saya pergi salah, apakah kamu percaya?" Dao Yi mencibir, menatapnya dengan mata yang sangat ceria dan berkata, "Haha. Bagaimana menurutmu? Bukankah kamu di sini hanya untuk membunuh Tians?" "Oh, maaf. Aku lupa memberitahumu. Aku, Dao Yi, aku pelindungnya." "Siapa? Tidak, aku." Saat berikutnya adalah ketika guru Tao dari Departemen Perang Singa ingin mengatakan sesuatu. Sosok Dao Yi tiba-tiba muncul di belakangnya, dan menamparkan punggungnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan tempur lawan langsung tersegel.
Prajurit tingkat Dao Master dari Departemen Perang Singa tidak melawan, karena dia tidak merasakan niat membunuh apapun di Daoyi. Haha, lumayan, kamu sangat bijaksana. Jika kamu baru saja menghancurkan diri sendiri, aku mungkin harus bekerja lebih keras. Daoyi memandang pihak lain sambil mencibir dan berkata. Kemudian, Daoyi menendang lawannya ke Qianmian dan berkata kepada Qianmian, dia adalah ketua ke-9 dari Departemen Perang Singa. Sekarang kekuatan tempurnya telah diblokir. Anda optimis tentang dia. Saat Tians kembali, mari kita putuskan, nilainya hidup lebih baik daripada mati. Terima kasih, senior. Qianmian mengucapkan terima kasih dengan hormat, dan kemudian mengirim beberapa ahli tingkat kaisar untuk mengawal ketua ke-9 Departemen Perang Singa lebih dalam ke penjara bawah tanah untuk mencegah pihak lain menerobos blokade. Qianmian dan yang lainnya meninggalkan lebih dari selusin bom mikro di tubuh lawan, dan anggota tubuh mereka dikunci dengan rantai besi gelap. Dengan cara ini, di bawah banyak blokade, bahkan jika lawannya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Master Tao, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Beberapa menit kemudian, prajurit tingkat Master Tao dari Departemen Perang Singa tampak sangat getir dan menyesal. Pada saat yang sama, di sebuah pulau terpencil jauh di tengah lautan luas antara medan perang luar dan Departemen Perang Singa, Xiao Tians, Kaisar Hitam, dan Quark, yang napasnya terkunci, muncul di sana. Quark sangat dekaden. Bagaimanapun, hidup dan matinya saat ini bergantung sepenuhnya pada pikiran Xiao Tians. Saat ini, Xiao Tians berdiri di atas batu di tepi laut, memandangi air biru di bawah, dan berkata kepada Quark di belakangnya, Komandan Quark, apa pendapatmu tentang tempat ini? Sebagai tempat pemakaman, bagaimana pemandangannya? Petik 2. Quark gemetar, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Wajahnya pucat, dan dia sangat malu dan dekaden. Dia membuka mulutnya, tapi pada akhirnya, tidak ada kata-kata yang keluar. Dia jatuh. Namun, Xiao Tians kemudian menoleh ke arahnya, tersenyum dan berkata, Komandan Quark, jangan khawatir, sering ada kapal yang lewat di sini. Saya yakin dengan kemampuan Anda, tidak akan sulit untuk melarikan diri, bukan? Ekspresi Quark berubah lagi, dia menatap Xiao Tians dengan tidak percaya dan bertanya, Xiao Tians, kamu tidak akan membunuhku. Xiao Tians tersenyum dan berkata, membunuhmu. Mengapa membunuhmu? Apakah berguna membunuhmu? Departemen Perang Singa akan memilih komandan lain setiap menit, kan? Haha, jadi, aku tidak akan membunuhmu, karena memang begitu lebih bermanfaat bagiku jika kamu masih hidup, bukan? Kamu, apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu tidak mengancamku dan menjatuhkan Departemen Perang Singa? Quark masih tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Tians. Haha, Xiao Tians tersenyum dan mengabaikan Quark. Pada saat ini, sebuah helikopter muncul di kejauhan, dan lebih jauh lagi ada sebuah kapal raksasa industri kuil Tianshan. Saat berikutnya, Xiao Tians dan Hei dinaik helikopter, lalu mereka benar-benar pergi. Ya, ayo pergi. Dari awal sampai akhir, Xiao Tians tidak pernah berpikir untuk membunuh Quark. Jadi Quark, yang tinggal di pulau itu, kaget. Dia benar-benar selamat. Apakah Xiao Tians benar-benar tidak membunuhnya? Jadi Quark terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia sangat gembira. Selama dia tidak mati, dia punya kesempatan untuk membalas dendam. Mata Quark sangat muram dan kesal saat dia melihat ke arah perginya Xiao Tians. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, Xiao Tians, kamu sudah selesai. Kamu tidak tahu kesalahan besar apa yang kamu buat. Benarkah kamu benar-benar melakukannya? Pikir aku lebih buruk darimu. Haha, kamu sudah selesai. Kamu benar-benar sudah selesai. Jejak tawa liar muncul di wajah Quark, dan kemudian dia bergegas ke sebuah gua jauh di dalam pulau terpencil dan bersembunyi. Dia takut Xiao Tians akan mengirim seseorang untuk membunuhnya lagi. Kemudian Quark, yang bersembunyi di dalam gua, tiba-tiba merasakan energi hitam aneh di matanya. Kemudian secara bertahap, matanya benar-benar berubah menjadi hitam murni yang aneh. Kemudian, suara tajam datang dari tubuh Quark, yang merupakan energi terhalang yang ditinggalkan Kaisar Hitam di tubuhnya. Ya, pada saat ini, di bawah pengaruh energi hitam aneh Quark, blokade yang ditinggalkan oleh Kaisar Hitam di tubuhnya terus-menerus dipatahkan. Lambat laun, aura di tubuh Quark mulai menguat. Hanya saja saat auranya menjadi semakin kuat, energi hitam di tubuhnya menjadi semakin banyak, dan keseluruhan orang menjadi semakin menakutkan. Di helikopter, Heidi mengerutkan kening. Dia sangat bingung dengan tindakan Xiao Tians yang melepaskan Quark. Jadi dia membuka mulutnya dan bertanya pada Xiao Tians, saudaraku, mengapa kamu membiarkan Quark pergi? Bahkan jika kamu tidak membunuhnya, bukankah lebih baik menangkapnya? Dengan cara ini, setidaknya kita masih bisa bertarung dengan Departemen Perang Singa di masa depan, untuk menegosiasikan beberapa syarat, kan? Kali ini,
Heidi jauh lebih bijaksana dan tidak langsung mempertanyakan Xiao Tians. Sebaliknya, dia dengan tenang menanyakan keraguan di hatinya. Xiao Tians tersenyum ketika mendengar ini, menatap Heidi sambil tersenyum dan berkata, "Kakak, tidak ada gunanya membunuh Quark. Quark punya rahasia besar, dan sepertinya dia memberiku perasaan yang sama seperti yang terjadi bertahun-tahun yang lalu." Ini tentang sesuatu. Xiao Tians berhenti saat dia berbicara, dan kemudian matanya menjadi sangat dalam dan wajahnya menjadi sangat serius. Dari jendela helikopter, dia melihat ke pulau terpencil tempat Quark berada di kejauhan, dan berkata, rasanya Quark adalah bidak catur yang sengaja dibuang. Seharusnya ada seseorang di belakangnya, bukan anggota Dewan Perang Singa yang kuat, atau kan? Pada saat ini, Xiao Tians mengerutkan kening dalam-dalam. Kaisar Hitam juga mengerutkan kening dan bertanya pada Xiao Tians, "Saudaraku, saya mengerti maksud Anda. Apakah Anda ingin menggunakan Quark untuk memancing orang-orang di belakangnya?" Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Nah, di pulau terpencil itu, saya meminta Qiannian memasang beberapa sensor kecil dan rahasia terlebih dahulu, berharap melihat sesuatu, dan apa?" Kaisar Hitam bertanya pada Xiao Tians. Xiao Tians berkata dengan sungguh-sungguh, "Lagi pula, menurutku Quark harus mati." Dan seperti yang diharapkan Xiao Tians, ketika larut malam tiba di medan perang di luar wilayah, di gua tersembunyi tempat Quark berada, Quark telah sepenuhnya memulihkan kekuatan tempurnya, dan auranya sekali lagi mencapai terobosan level sebenarnya telah mencapai level ke-8 dari level Kaisar. Saat berikutnya, tepat ketika Quark ingin meninggalkan gua yang gelap, seorang pemuda masuk dari luar gua, pupil matanya berwarna hitam pekat, dan dia mengenakan jubah hitam dan jubah. "Muda, Tuan Muda," ekspresi Quark berubah, lalu dia dengan cepat berlutut di depan pengunjung dan memberi hormat. Namun di saat berikutnya, terjadi sesuatu yang membuat Quark ketakutan. Saya melihat pemuda dengan pupil gelap dan wajah aneh pucat, mengulurkan tangan ke Quark, dan kemudian jejak energi hitam muncul dari tubuh Quark. Energi hitam itu berubah menjadi tali, dan langsung mematahkan leher Quark. Bersambung.